orang mungkin meragukan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan percaya dengan apa yang kita lakukan. Sebab perkataan dan perbuatan haruslah selaras. Maka sebelum kita berbuat hari ini, mari mendengarkan firman Tuhan supaya selaras dengan kehendak-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Jumat 4 November 2022, tertulis di Yohanes 3 ayat 18. Demikian dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di dalam bahasa Batak dikatakan, hamu aka anaha, unang mahatata dohot dilata makaholongi, naing ma marhite-hite pabayanan dohot hasiktongan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pada tahun 1931, seorang tokoh pro kemerdekaan India, yaitu Mahatma Gandhi, diundang berbicara di parlemen Inggris. Selama 2 jam, ia berbicara dengan sangat fasih dan penuh semangat untuk menyatakan pendapatnya dalam memperjuangkan sesamanya tanpa sebuah catatan, sehingga mendapat aplaus dari audiensnya. Saat selesai pidato, seorang wartawan Inggris bertanya kepada salah satu asistennya, bagaimana Gandhi mampu berbuat seperti itu? Maksudnya bisa berpidato tanpa teks dengan sangat fasih dan begitu panjang. Asisten tersebut tersenyum dan mengatakan, dia mampu seperti itu karena apa yang dia katakan itu bukan sekedar apa yang dia pikirkan. Namun semua yang dia katakan itu adalah semua yang telah dia lakukan. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia katakan telah dia lakukan. Jadi dia tidak perlu catatan kertas karena hidupnya lah adalah catatannya. Ya, demikian juga yang dituntut oleh renungan kita hari ini, yang menyatakan perkataan kita harus selaras dengan apa yang telah kita perbuat. Sebab mengatakan kasih lewat perkataan itu mudah. Tapi sebesar atau seserius apa kasih kita kepada seorang, biasanya justru akan terlihat dari sebesar apa kita mau berbuat sesuatu yang nyata baginya, bagi mereka semua. Bahkan mungkin sejauh mana kita rela berkorban bagi orang-orang yang kita sayangi itu. Bagaimana orang yang kita kasih itu percaya kita benar-benar mengasihi mereka jika kita sama sekali tidak peduli terhadap keadaan mereka. Walaupun kita terus mengatakan kepada mereka dengan kata-kata cinta sekalipun, kalau tidak ada bentuk nyatanya, itu tidak akan meyakinkan. Atau bagaimana mungkin kita mengaku mengasihi seseorang, tapi kita menurut saja ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, atau malah ikut-ikutan karena tidak tegas dan tidak tega mengecewakan mereka. Itu pun jelas salah. Mengaku mengasihi tetapi sering menyakiti, mengaku sayang tapi selalu menghilang ketika dibutuhkan, itu sama sekali bukan kasih yang sebenarnya. Kasih membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata. Kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran. Banyak orang berpikir bahwa untuk menyatakan kasih kepada orang lain itu harus selalu mahal harganya. Padahal tidaklah demikian. Kita lupa bahwa sebuah senyuman sekalipun sering sekali mampu berdampak positif yang bisa menguatkan atau memotivasi orang lain. Ada kalanya sebuah tepukan di pundak seseorang atau berada di samping mereka ketika di dalam menghadapi masalah, itu pun bisa sangat berharga bagi yang membutuhkan. Seperti itulah bentuk istimewa sebuah kasih yang bukan hanya berhenti sebatas perkataan tanpa disertai tindakan, tetapi justru harus terbukti lewat perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran Allah.
Bentuk kasih dalam kekristenan yang tertinggi adalah seperti halnya yang Yesus sendiri telah ajarkan dan lakukan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Yesus tidak sekedar mengajarkan, tapi sudah mempraktekkan langsung hal ini. Dan itulah kemudian yang diberitakan oleh Yohanes dalam penyampaian pengajarannya tentang kasih bagi kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus itu, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa mengaku memiliki kasih Allah, tapi mereka menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudaranya sendiri. Oleh karena itu, Yohanes kemudian mengeluarkan pesan yang sangat-sangat jelas bagi kita untuk berusaha menghadirkan kasih seperti yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Dikatakan, anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan hanya berhenti dengan perkataan saja, tapi teruskanlah dengan perbuatan nyata dalam kebenaran. Dengan demikian tentu kita akan lebih mudah mengatakan dan berkesaksian akan iman kita kepada sesama kita, seperti kisah Mahatma Gandhi yang menceritakan apa yang telah dia lakukan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku firman-Nya. Hiduplah sebagai orang yang nyata di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk bisa mewujud nyatakan kasih kami secara nyata, baik kepada mereka yang kami sayangi, maupun kepada orang-orang yang tidak menghendaki keberadaan kami. Dan terlebih mewujudkan kasih kami kepada Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Biarlah melalui perbuatan kami kasih menjadi nyata dan menjadi segala sesuatu yang baik di mata-Mu. Dan bantulah kami untuk menyaksikan Engkau kepada sesama kami dalam perbuatan-perbuatan kami, agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari Anda hari ini. Selamat mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Salam sehat, Tuhan memberkati.